Hai, aku mau cerita karena ini konten yang membingungkan. Aku pengen cerita aja tentang kenapa di hidup ini kita selalu dihadapi dengan kebingungan. Di luar dari segala nasihat dan motivasi ya. Kayak kita tuh kalau nggak punya pegangan tuh pasti selalu bingung. Ya kan? Ketika kita nggak punya pegangan, entah itu misalkan pegangan pada agama atau pegangan pada prinsip. Ketika kita nggak punya pegangan sama sekali, kita bakal merasa hidup ini sangat tergonjang ganjing, sangat terombang-ambing. Kayak rasanya kita itu ada di tengah laut. Kita ini adalah pesawat kecil yang ada di tengah laut. Terus kita terbawa aja gitu sama ombak kesana kemari. Nggak ada yang tahu kita bakal selamat atau justru hilang karena tenggelam. Aku tuh pengen meluapkan kebingungan ini tuh pasti ada hikmah baiknya, pasti ada sesuatu hal yang baik. Kan segala sesuatu tuh nggak mungkin terjadi secara kebetulan ya, dan nggak mungkin sia-sia. Jadi pasti segala kebingungan dalam hidup kita ini juga ada hikmahnya, ada sesuatunya yang bisa kita petik. Tapi itu kan kenapa kita dihadapkan dengan kebingungan dan pilihan-pilihan hidup. Kita dikasih pilihan untuk mau sekolah di mana, atau kuliahnya mau masuk ke jurusan apa. Setelah wisuda kamu mau kerja di mana gitu kan. Setelah kerja kamu mau nikah sama siapa, kapan nikahnya. Terus setelah itu bla 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 bla. Banyak banget pilihan-pilihan hidup yang karena bikin kita bingung, atau bahkan kita sendiri bingung, ini kita ngambil pilihan ini karena kita yang mau atau karena kemauan orang lain kan. Rasanya kayak ketika dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang ada di situasi mendesak, kita ngerasa pilihan kita tuh udah benar gitu, karena menjawab kebingungan kita. Tapi setelahnya kita bingung lagi gitu kan, emangnya pilihan yang aku ambil ini udah benar? Emangnya udah berdasarkan keinginan aku atau berdasarkan prinsip yang aku pegang? Segalanya bingung. Kayak sekarang aku bingung kenapa aku bikin konten ini. Tapi aku yakin dengan adanya konten ini mungkin ada 1-2 orang yang merasakan hal yang sama. Kan gak setiap hal yang kita dapatkan itu harus selalu motivasi atau tips-tips. Karena kita tuh cuma pengen kita bilang, kita cerita dan didengar atau diterima setidaknya gitu kan. Jadi aku yakin walaupun konten ini nggak mengandung tips-tips atau nggak mengandung motivasi-motivasi yang hebat, semoga ada gitu. Setidaknya yang merasakan, kita sama loh gitu. Terus akhirnya kalian cerita di kolom komentar tentang pilihan-pilihan hidup kalian juga yang mungkin membingungkan kalian sama kayak aku yang bingung kenapa bikin konten ini. Dan setelahnya kita bisa berteman, atau di next konten kita bisa membahas kebingungan teman-teman dan kebingungan aku sendiri yang belum beres-beres juga kan. Jadi aku berharap konten ini setidaknya bisa memancing emosi kalian yang terpendam, emosi yang selama ini kalian tahan, yang kalian anggap hal ini tuh nggak layak untuk diceritakan atau
nggak seharusnya dibagi. Karena sebenarnya kita tuh nggak harus menahan segalanya sendiri. Aku membagikan kisah kebingungan aku ini supaya aku bisa menemukan siapa aja sih yang kayak aku gitu, yang sedang merasakan kebingungan, dan mungkin kita bisa menjadi teman. Semoga kalau konten ini lewat di beranda kalian dan kita mengalami satu hal yang sama, kita bisa ketemu lagi di konten berikutnya. Kita bisa ketemu lagi di cerita berikutnya, atau mungkin menjadi teman. Terima kasih sudah mendengarkan kebingungan dari konten ini. Semoga di konten berikutnya aku udah menemukan jawaban dari kebingungan aku, dan juga mungkin kalian sudah menemukan jawaban dari kebingungan kalian. Tapi yang pasti kita harus ingat kalau segala hal yang terjadi sebenarnya itu udah ada jawabannya. Kita tinggal perlu mencari. Jadi kita cari sama-sama.